Keesokan paginya, Kanuragan terbangun dari tidurnya dan merasa sedikit lebih segar setelah tidur yang nyenyak. Ia bergegas keluar rumah, berharap dapat melihat Kito dan keluarganya yang sedang melakukan aktivitas pagi. Namun, ketika ia keluar rumah, ia tidak melihat siapapun di sekitar. Ia berpikir mungkin mereka sedang mencari makan atau melakukan kegiatan lainnya di desa. Kanuragan memutuskan untuk mencari mereka dengan berkeliling desa. Wah, mereka di mana ya? Aku tidak melihat mereka di sekitar rumah. Apakah mereka sudah pergi ke ladang atau ke sungai? Kata Kanuragan kepada dirinya sendiri, sambil melihat sekeliling desa. Ia berjalan mengelilingi desa, mencari tanda-tanda keberadaan Kito dan keluarganya. Dari kejauhan, ia mendengar suara orang yang sedang berlatih, terdengar seperti suara Kito dan ayahnya yang sedang berlatih bela diri. Ah, mungkin mereka ada di sana, kata Kanuragan kepada dirinya sendiri, sambil mempercepat langkahnya menuju ke arah suara itu. Kanuragan merasa sedikit lega dan bergegas menuju ke arah suara itu. Ketika ia mendekati sumber suara, ia melihat Kito dan ayahnya yang sedang berlatih di lapangan terbuka, dikelilingi oleh banyak pemuda-pemuda dan lelaki dewasa lainnya. Wah, ternyata kamu sudah bangun, Kano, kata ayah Kito dengan suara yang ramah, sambil tersenyum dan memanggil Kanuragan untuk mendekat. Kanuragan tersenyum dan mendekat ke arah mereka. Ia melihat bahwa ayah Kito adalah guru dari bela diri itu, dan banyak murid-muridnya yang sedang berlatih dengan serius. Ayo, Kito, aku rasa kita sudah siap untuk melanjutkan latihan hari ini, kata ayah Kito dengan semangat. Kito tersenyum dan mengangguk, lalu berlari ke arah ayahnya. Ya, ayah, aku siap. Aku tidak sabar untuk belajar lebih banyak tentang bela diri ini, kata Kito dengan semangat. Ayah Kito kemudian melihat Kanuragan dan tersenyum. Ayo, Kano, bergabunglah dengan kami. Kita akan belajar bela diri yang hebat hari ini. Pertama-tama, kita akan belajar teknik pernapasan yang benar, lalu teknik dasar bela diri, dan terakhir teknik serangan yang efektif, kata ayah Kito dengan suara yang bersemangat. Kanuragan sangat senang sekali bisa diajarkan bela diri oleh ayah Kito. Ia merasa sangat beruntung bisa belajar dari guru yang berpengalaman dan sabar. Namun, ketika pelajaran dimulai, Kanuragan menyadari bahwa ayah Kito memiliki sisi yang berbeda ketika mengajar bela diri. Meskipun terlihat ramah dan santai sebelumnya, ayah Kito menjadi tegas, wibawa, dan sangat disiplin ketika memberikan pelajaran. Tegakkan posisi tubuhmu, Kano. Jangan malas, fokus pada teknikmu, kata ayah Kito dengan suara yang tegas. Kanuragan terkejut dengan perubahan sikap ayah Kito, tapi ia berusaha untuk mengikuti instruksi dengan baik. Ia merasa bahwa ayah Kito benar-benar ingin mengajarkan bela diri dengan baik, dan ia tidak ingin mengecewakan gurunya. Dengan demikian, Kanuragan berlatih dengan giat dan semangat, berusaha untuk menjadi murid yang baik bagi ayah Kito. Setelah beberapa jam berlatih, ayah Kito berhenti sejenak dan melihat Kanuragan dan Kito dengan serius. Ilmu bela diri harus kita miliki sejak kecil, karena itu sangat penting bagi kehidupan selanjutnya, kata ayah Kito dengan suara yang tegas. Dengan memiliki ilmu bela diri, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang lain dari bahaya. Selain itu, ilmu bela diri juga dapat membentuk karakter dan disiplin yang baik, lanjut ayah Kito. Kanuragan dan Kito mendengarkan dengan serius, dan mereka berdua merasa bahwa ayah Kito benar-benar ingin mengajarkan sesuatu yang berharga kepada mereka. Mereka berdua berjanji untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan bela diri mereka. Setelah itu, ayah Kito menyuruh Kanuragan dan Kito untuk istirahat sejenak. Istirahatlah, anak-anak, kalian sudah berlatih dengan baik hari ini, kata ayah Kito dengan suara yang lembut. Kanuragan dan Kito mengangguk dan duduk di tanah untuk istirahat. Ayah Kito kemudian memanggil salah satu muridnya yang sudah berpengalaman dalam bela diri. Doku, maju ke sini. Tunjukkan jurus bela diri yang sudah aku ajarkan kepadamu, kata ayah Kito dengan suara yang bersemangat. Doku, murid yang dipanggil oleh ayah Kito, maju ke depan dengan percaya diri. Ia melakukan gerakan awal yang cepat dan lincah, kemudian melancarkan serangan yang kuat dan terarah. Ayah Kito memperhatikan dengan serius, dan Kanuragan serta Kito menonton dengan takjub. Tiba-tiba, Doku melancarkan jurus yang sangat cepat dan kuat, membuat lawan latihannya yang merupakan boneka latihan terpental ke belakang. Ayah Kito tersenyum puas dan mengangguk. Bagus, Doku, kamu sudah menguasai jurus itu dengan baik, kata ayah Kito dengan suara yang bangga. Kanuragan dan Kito menonton dengan mata yang terbelalak, mereka merasa bahwa Doku benar-benar memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Mereka berdua merasa termotivasi untuk berlatih lebih keras lagi dan meningkatkan kemampuan bela diri mereka. Ayah Kito kemudian memanggil Doku untuk melakukan pertarungan latihan dengan salah satu murid lainnya. Pertarungan itu berlangsung dengan sangat cepat dan intens, dengan kedua murid saling menyerang dan bertahan. Kanuragan dan Kito menonton dengan sangat terfokus, mereka merasa bahwa pertarungan itu sangat epik dan menarik. Pada akhirnya, Doku berhasil mengalahkan lawannya dengan jurus yang sangat kuat dan terarah. Ayah Kito tersenyum puas dan mengangguk. Bagus, sepertinya kamu sudah siap untuk menjadi murid yang hebat, kata ayah Kito dengan suara yang bangga. Kemudian, ayah Kito mendekat ke salah satu bebatuan besar yang berada di sekitar mereka latihan itu. Ia menarik nafas dalam-dalam, bersiap kuda-kuda, dan kemudian menghancurkan bebatuan besar itu dengan tangannya. Sontak, mereka para murid-murid sangat takjub dengan kekuatan dari ayah Kito ini. Bukankah itu luar biasa, kata Kanuragan dengan mata yang terbelalak. Ya, ayah Kito benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, kata Kito dengan suara yang penuh kekaguman. Ayah Kito tersenyum dan mengangguk. Kekuatan itu tidak hanya berasal dari fisik, tapi juga dari mental dan spiritual, kata ayah Kito dengan suara yang bijak. Kemudian, ayah Kito mendekati salah satu pohon besar yang juga berada di sekitar mereka dengan sikap tenangnya. Ia menatap pohon itu sejenak, lalu menendangnya sambil berteriak, "Hiya!"
Dengan ekspresi yang kuat, pohon itu pun patah dan tumbang, membuat mereka semua terkejut dan takjub. Wow, ayah Kito benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, kata Kanuragan dengan suara yang penuh kekaguman. Ya, sepertinya kita masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dari ayah Kito, kata Kito dengan suara yang serius. Ayah Kito tersenyum dan mengangguk. Kekuatan itu tidak hanya berasal dari fisik, tapi juga dari mental dan spiritual. Jangan pernah melupakan itu, kata ayah Kito dengan suara yang bijak.